Om Swastiastu, nama saya Aji Bawantu dengan NPM 231101065 di Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama dari Nawa Widya Bhakti, yaitu Sarwanam. Kata Sarwanam berasal dari kata stru yang artinya mendengar dan kata nam yang artinya memuja. Dengan kata lain, Sarwanam adalah bakti atau memuja Tuhan dengan jalan mendengarkan cerita-cerita suci keagamaan dan mendengarkan pembacaan mantra-mantra suci Weda. Rasa bakti merupakan unsur penggerak dalam mendengarkan cerita-cerita suci keagamaan yang terdapat dalam Itihasa dan Purana. Rasa bakti itu dapat meningkat kesempurnaan Atma menuju Brahmana. Menceritakan Raja Parikesit mengadakan perjalanan menuju wilayah-wilayah termasuk tempat pertapaan proyeksi saling mengunjungi adalah Raja sebagai ksatria dengan Brahmana. Merupakan suatu keharusan menurut etika Hindu sebagaimana disebutkan dalam kitab Niti Sastra. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk menciptakan kerjasama yang harmonis antara purohita, pendeta, dan swamin raja, membangun masyarakat yang bahagia lahir dan batin. Suatu hari, Raja Prakesit mengunjungi pertapaan Bhagawat Sranga. Kunjungan raja besar seperti Prakesit itu menurut kerajaan Hastina patut mendapatkan penghormatan dari setiap orang, termasuk para resi sekalipun. Menghormati dan menjamu raja besar yang berkunjung pahalanya cukup tinggi. Ketika berkunjung ke pertapaan Bhagawat, saat itu sang raja sama sekali tidak mendapatkan sambutan dari sang resi sebagaimana mestinya. Bhagawat Sriranga tidak dapat menyambut kedatangan raja karena pada hari itu sang resi sedang melaksanakan disiplin keagamaan, yaitu tidak berbicara sama sekali kepada siapapun. Disiplin keagamaan itu disebut Mona Brata. Karena melakukan Mona Brata, maka resi tidak menyahut ketika raja menyapa terlebih dahulu. Menurut sasana yang berlaku di Hastinapura, menyambut raja besar akan mendapatkan pahala yang cukup besar. Sebaliknya, jika tidak mengadakan penyambutan, berarti itu sama sesuatu pelanggaran. Demikianlah karena tidak menjawab ketika ditanya raja, perbuatan sang resi itu digolong pelanggaran. Padahal nilai atau pahala yang berada besar sama tingginya dengan pengalaman. Tetapi sesungguhnya seorang raja tidak boleh tersinggung apalagi marah ketika tidak disambut dengan penghormatan. Namun Raja Parikesit karena tidak mendapatkan penghormatan justru tersinggung dan marah. Kebetulan ketika itu Parikesit menemukan bangkai ular yang sudah membusuk. Saking marahnya, Parikesit mengalungkan bangkai ular itu ke leher sang resi, tetapi Bhagawan Sriranga tetap diam tidak bergeming untuk melakukan Mona Brata. Setelah beberapa lama pergi meninggalkan Bhagawat Sriranga, datanglah Bhagawat Srengi menemui ayahnya. Melihat ayahnya dikalungkan bangkai ular, Resi Srengi amat tersinggung. Lalu Raja Parikesit dikutuk supaya dalam waktu 7 hari sang raja mati dipatok ular. Hal itu menyebabkan tegangnya suasana hubungan antara rohani di dunia. Ketegangan ini sampai terasa di Svargaloka. Para dewa kemudian mengadakan pertemuan dan mengutus Bhagawat Narada untuk turun ke dunia, menyelesaikan permusuhan antara ksatria melawan Brahmana tersebut. Para dewa mempertimbangkan kalau sampai raja besar seperti Prakesit kena kutukan, berarti hancurlah ksatria di dunia. Akibatnya sangat fatal, yakni dunia menjadi hancur karena tidak ada ksatria yang berwibawa untuk melindungi kebenaran. Demikian pula, kalau sebagai Brahmana yang besar kutukannya tidak mempan, berarti karisma Brahmana pun akan jatuh. Kalau kehormatan Brahmana sudah runtuh di dunia, maka Dharma pun akan terkena imbasnya juga. Berdasarkan semua itu, maka para dewa di surga mengadakan pertemuan dan memutuskan Narada untuk mengakhiri konflik tersebut. Setelah diutus dewa, Bhagawan Narada menemui Resi Suka putra Bhagawan biasa. Resi Suka ditugaskan untuk menyempurnakan Atma Raja Parikesit. Lalu, Bhagawan membacakan berbagai cerita yang terdapat dalam kitab suci Weda. Raja Parikesit mendengarkan sepenuh hati tanpa tujuan lain. Cara bakti Raja Parikesit inilah
yang disebut dengan Sarwanam. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Om Santi Santio.